Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dosen pembimbing, selamat siang juga Bapak Guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Febri Hanci Kuesulat. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan nomor peserta PPG 2015 015 30 910 dan nomor daftar ujian 2020 38205. Hari ini tanggal 24 November 2020 saya akan mengadakan video praktek pembelajaran untuk ujian kinerja saya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Kalau kabarnya baik, berarti kita perlu patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita masih diberikan kesehatan. Nah, anak-anak perlu Ibu ingatkan bahwa di tengah pandemi corona ini kita harus menjaga yang namanya kesehatan. Kita ikuti anjuran pemerintah yaitu menjaga kebersihan, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua yaitu mencuci tangan, dan yang ketiga selalu menjaga jarak. Nah, itu merupakan beberapa tahap supaya kita terhindar dari berbagai macam virus penyakit. Paham? Paham. Nah, pada siang hari ini Ibu akan menyampaikan
materi akan kita bahas pada pertemuan kita, yaitu tentang norma dan keadilan, dan tentunya bersama Ibu Febri Kosulat. Oleh karena itu, tidak memperpanjang kata, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Waktu dan tempat Ibu berikan. Berdoa mulai. Kami surga, diteruskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk Lebriana yang memberi kita dalam doa. Yang berikut yaitu kita yel-yel dulu ya untuk menambah semangat kita pada siang hari ini. Ya, silakan. Semangat kebangsaan Pancasila. Yes, yes, yes. Semangat kebangsaan Pancasila. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih buat Densiani yang membawakan yel-yel pada siang hari ini. Ibu lanjutkan dengan absen ya. Kita absen dulu. Ya. Melan Labati, Ada Ibu. Densiani, Ada Ibu. Lebriana, Ada Ibu. Noldi, Ada Ibu. Aci, Ada Ibu. Narjo, Ada Ibu. Mesri, Ada Ibu. Juan, Ada Ibu. Randy. Ada Ibu. Iya, kalian semua hadir ya. Nah, pada siang hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Silakan kita lihat pada slide berikut. Ya, Ibu berdiri saja. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian norma dan macam-macam norma. Ibu ulangi ya. Melalui model pembelajaran Discovery Learning, diharapkan setiap peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian norma dan macam-macam norma. Paham? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Nah, secara Ibu jelaskan secara garis besar, karena setelah ini ada diskusi yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Ya, nanti kalian terbentuk dalam kelompok. Nah, Ibu akan sampaikan garis-garis besarnya. Setelah itu kalian diskusi ya. Bisa? Bisa Ibu. Ya. Kita lihat peta konsepnya tentang apa itu norma, pengertian norma itu sendiri, dan norma terbagi atas 4 macam, yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, dari keempat macam norma itu nanti akan terbagi lagi atas beberapa bagian, nanti akan kalian diskusi. Nah, kita akan bermain permainan sedikit, nanti Ibu sudah sampaikan dia punya cara bermainnya. Setelah itu kalian boleh diskusi kelompok ya. Nah, kita lihat pada slide-nya. Kira-kira di situ ada gambar apa? Yang kalian simak ya. Yang kalian simak di sana tuh gambar apa ini? Pemain bola. Pemain bola. Apalagi? Gambar Randy. Itu ada apa tuh mereka kumpul-kumpul? Pelanggaran. Ada yang lain lagi? Melan? Itu apa itu? Ya. Terkena kartu merah. Terkena kartu merah. Ada lagi? Silakan. Juan? Apa yang kau lihat di sana nih? Yang ini, di gambar ini nih. Lihat orang-orang? Ya Ibu. Ya.
bola. Nah, dalam sebuah permainan sepak bola itu pasti ada aturan. Ada aturan tidak? Ada. Ya, misalnya di bawah itu ada pelanggaran. Ini kartu apa? Di sini diberikan kartu merah. Ya. Nah, dalam sebuah permainan saja itu ada yang namanya aturan, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kita lihat pada pengertian di atas, pengertian di atas bahwa seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan. Bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul saja, pasti akan ada aturan atau norma. Misalnya, kalau saya dengan Narjo bercerita, berarti saya harus betul-betul bercerita yang baik dengan Narjo. Kata-kata yang saya berikan juga yang baik kepada Narjo supaya enak didengar. Ya, tidak berbicara yang jauh. Ya, cukup berbicara yang saling pengertian, yang saling tidak menjatuhkan. Nah, itu sebuah aturan. 2 orang saja aturan, apalagi dalam sekelompok masyarakat. Nah, ada seorang tokoh yang namanya di sini seorang tokoh atau ahli hukum bangsa Romawi yang namanya Marcus Tullius Cicero. Dia mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, atau yang bahasa kerennya ubi societas ibiius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi hukum itu ada untuk mengatur siapa? Masyarakat. Siapa itu masyarakat? Kita, saya, kalian. Kita adalah warga masyarakat yang harus perlu patuh dan taat terhadap aturan. Nah, bagaimana kaitannya dengan norma? Norma itu aturan tidak? Aturan. Nah, kalau norma itu aturan, berarti dia mengikat Dia mengikat warga masyarakat di suatu wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kalian mengerjakan diskusi anak-anak, nah kita lihat dulu hakikat norma, kebiasaan, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kita lihat yang pertama. Ada manusia. Siapa itu manusia? Kita adalah manusia. Saya, kalian itu manusia ya. Nah, manusia itu dikatakan sebagai makhluk apa? Sosial. Berarti kalau kita dikatakan sebagai makhluk sosial, kita saling apa? Menghargai. Saling menghargai. Ada membutuhkan. Saya membutuhkan harga tidak? Saya membutuhkan Mesri tidak? Mesri sama Naga saling membutuhkan tidak? Saling membutuhkan. Nah, siapapun saling membutuhkan karena kita disebut makhluk apa? Sosial. Kalau kita saling membutuhkan berarti kita selalu hidup berinteraksi dengan orang lain. Misalnya kalau saya sakit, saya langsung ambil jarum, saya taruh obat, saya langsung suntik, saya punya diri. Bisa? Tidak akan bisa. Kita butuh siapa kalau sakit? Dokter. Ketika kita ke dokter, habis ke dokter buat apa? Kasih apa? Obat. Obatnya kita racik sendiri? Tidak. Kita tidak racik sendiri ya. Kita ke apoteker. Ya, di sana di toko obat ada ahli apoteker yang dia tugasnya meracik obat. Setelah itu kita beli, kita pulang, kita minum, kita makan, nanti kita sehat. Itu contoh kita membutuhkan orang lain. Tarzan saja hidup di zaman dahulu saja. Beliau punya teman itu binatang, para binatang. Berarti kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita mau hidup sendiri tidak bisa. Nah, kalau kita disebut makhluk sosial berarti kita saling membutuhkan. Nah, seorang tokoh namanya Aristoteles. Ini Aristoteles ini dia punya buku yang namanya Son Politikon, bahwa dalam bukunya itu dia bercerita tentang bagaimana
setiap makhluk hidup atau setiap manusia itu membutuhkan orang lain. Dia harus hidup berinteraksi dengan orang lain. Dia membutuhkan orang lain. Nah, yang berikut selain Aristoteles ada salah satu tokoh lagi yang namanya Hans Kelsen. Dia mempertegas juga. Hans Kelsen ini dia berkebangsaan Inggris. Dia mengatakan bahwa man is a social and political being. Artinya manusia itu ada makhluk sosial dan juga makhluk politik. Ya, makhluk sosial dan juga makhluk politik. Berarti bersosialisasi dengan orang lain dimanapun kita berada. Ya. Mereka punya pemikiran, mereka mengemukakan hal tersebut karena mereka memandang penting bahwa pentingnya berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tadi Ibu contohkan baru aturan saja. 2 orang saja itu harus ada aturan. Apalagi suatu komunitas bangsa ya. Komunitas bangsa itu berarti dia ya harus ada aturan atau undang-undang. Ibu mau tanya sekarang, undang-undang penting tidak untuk kehidupan kita? Penting. Karena apa? Mengatur sebuah negara. Kalau mengatur sebuah negara berarti diperlukan undang-undang atau hukum atau norma tadi yang disebut aturan atau kaidah atau ketentuan. Sampai di sini ada yang mau tanya sebelum kita lanjut? Pas. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tentang pengertian norma. Setelah ini Ibu jelaskan ini, baru kalian terbagi dalam kelompok untuk kalian melakukan diskusi. Kita lihat tentang pengertian. Ini baru pengertian ya. Pengertian. Ya. Pengertian daripada norma. Norma itu disebut sebagai sebuah tata aturan. Ibu ulangi, norma itu disebut sebagai sebuah tata aturan. Nah, norma kalau disebut sebagai sebuah tata aturan berarti fungsinya mengatur. Nah, norma ini dia kaya karena kenapa Ibu katakan dia kaya? Karena dia terjangkau dari berbagai macam bahasa. Kita lihat seperti yang pertama itu dalam bahasa Inggris namanya norm. Dalam bahasa Arab namanya kaidah atau bahasa Arabnya bilang qaidah. Dalam bahasa Latin namanya norma, sama seperti bahasa Indonesia ya. Yang keempat dalam bahasa Yunani ya namanya nomoi atau nomos. Ya, nomoi atau nomos. Jadi tata aturan atau norma ini dia kaya karena dia terdapat dalam berbagai macam bahasa yang ada di dunia. Ya, dia kaya karena dia terdapat dalam berbagai macam bahasa di dunia. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini coba kalian perhatikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma mempunyai 2 arti. Yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dan dipakai sebagai sebuah panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Ya, jadi dia sebagai pengendali tingkah laku manusia. Siapa yang mengendalikan? Norma, aturan, kaidah, ketentuan yang mengatur atau pengendali sebagai pengendali tingkah laku manusia. Yang kedua, norma itu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu merupakan aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Ya. Aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai. Kita bisa menilai, ya. Kita bisa menilai kita
kita ini seperti apa di tengah masyarakat. Kalau pergaulan kita buruk, berarti kita juga buruk ya. Pergaulan kita buruk, kita juga sifat kita menjadi buruk. Tapi kalau pergaulan kita baik, orang akan menilai kita juga dengan baik. Oh contoh, jangan bergaul dengan Randy, karena bergaul dengan Randy nanti itu dia kebiasaan mencuri, nanti dia mencuri juga. Jangan bergaul. Nah, ketika kita bergaul, ketika kita berperilaku buruk, kita akan tercermin juga buruk. Maka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita harus menampilkan sifat bagaimana kita harus sadar bahwa kita sebagai warga masyarakat harus membawa pengaruh yang baik. Misalnya menghargai orang tua, ya. Ketemu orang di jalan, waktu jalan, permisi, selamat pagi, selamat siang. Nah, itu etika kita. Jangan habis lihat langsung balik begini, jalan sudah. Tidak bisa seperti itu. Apalagi lihat orang tua, ya. Harus permisi bapak, permisi mama, itu aturan. Ya. Tidak bisa bilang kita ya, biar mereka tegur dulu kita, lebih dulu kita, tidak bisa. Tapi kita yang harus lebih menegur lebih dahulu supaya itu menjadi suatu percakapan awal yang baik. Misalnya tidak bisa bicara, kita senyum saja. Senyum saja orang ini baik sekali. Ya. Itu suatu perilaku baik yang mencerminkan kehidupan di mana kita berada. Sifat dan perilaku kita dinilai di mana? Di masyarakat. Makanya tadi saya contohkan, jangan bergaul dengan Randy. Kalau kau bergaul dengan Randy, nanti kau juga ikut nakal. Nah, bagaimana kita menjadi yang baik? Berarti kita harus berubah. Berubah dari mana? Pribadi. Kita harus apa? Diubah. Jangan tunggu orang lain ubah kita, tapi bagaimana kita mengubah orang? Bagaimana kita mengubah diri sendiri? Nah, berkaitan dengan aturan. Nah, ya, kita lihat ya norma. Pengertian norma itu, norma adalah kaidah atau pedoman untuk mewujudkan suatu nilai. Nah, wujud daripada norma atau kaidah atau pedoman itu bisa berupa perintah atau larangan. Perintah, ya kau buat itu perintah. Larangan, berarti kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Misalnya, ibu contohkan, Aci, mencuri itu baik atau tidak? Tidak. Mencuri itu baik atau tidak? Tidak. Tidak. Merampok itu baik atau tidak, Melan? Tidak. Nah, kalau merampok, mencuri itu tidak baik, berarti itu sebuah larangan. Kalau perintah harus dilaksanakan. Misalnya ada kegiatan yang harus dilaksanakan secara spontan. Ketika dipercayakan, kita harus lakukan itu, karena itu sebuah perintah untuk kepentingan bersama. Nah, contoh larangan itu seperti ibu katakan tadi. Ya, ibu contohkan misalnya mencuri itu tidak boleh. Apalagi maki orang itu tidak boleh. Itu melanggar aturan. Itu kita bisa ujung-ujung ke norma hukum, kita bisa kena sanksi yang bisa memberatkan kita untuk masuk ke dalam penjara. Nah, ya. Ini kita lihat sekilas tentang macam-macam norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Dia punya sumber, tujuan dan juga sanksi. Dan yang berikut berdasarkan kekuatan mengikatnya. Ya. Itu beberapa hal yang ibu sampaikan untuk kalian diskusi, ya. Setelah ini kalian terbagi dalam diskusi untuk macam-macam norma, ya. Nanti ada permainannya di sini, ya. Untuk macam-macam norma, ibu siapkan ada jenis permainannya di sini. Jadi silakan kalian terbagi dalam kelompok. Nanti setiap kelompok itu
mengambil contoh seperti arisan ya, mengambil kertas, ini gulungan kertas. Dalam gulungan kertas ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus didiskusikan bersama-sama dengan teman kelompok ya. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan dan nanti ibu juga sampaikan materi tentang ibu tambahkan tentang materi yang akan kalian diskusikan. Sepakat? Sepakat. Bisa tidak? Bisa. Nah, sebelum kita mulai dengan diskusi kelompok, ibu minta tolong Gensiani tolong bangun dulu. Kita yel-yel satu kali dulu karena ibu lihat kayaknya ada yang semua ngantuk ini. Semua berdiri dulu. Ya, silakan. Semangat kebangsaan Pancasila. Yes, yes, yes. Semangat kebangsaan Pancasila. Yes, yes, yes. Oke, silakan duduk kembali. Ya, tadi yang seperti ibu sampaikan bahwa ada permainan, silakan setiap kelompok maju mengambil. Setelah itu baru dikerjakan. Ibu sampaikan ya, setiap kelompok itu yang ibu hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, ibu persilakan kalian untuk menghitung ya, mulai dari 1 sampai dengan 5. Silakan. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4. 5. Ya, supaya kalian tidak duduk dengan teman sebangku tapi kalian diacak. Oke, silakan. Ya. Yang dipercayakan di kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 itu di kelompok 1 ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Yang dipercayakan jadi ketua kelompok silakan. Yang dipercayakan sebagai ketua kelompok silakan mengambil ibu acak dulu ya. Ayo silakan. Ya, silakan mengambil. Ya, boleh duduk. Ya, yang berikut kelompok 2. Silakan. Kocok-kocok dulu ya. Ya, silakan. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4. Ya, kelompok 5. Ya. Oke. Nah, silakan kalian membuka gulungan kertas. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan diskusi yang kalian harus selesaikan. Pertanyaan-pertanyaan diskusi yang kalian harus selesaikan. Silakan dibuka. Ayo. Silakan dibuka. Sudah? Silakan sudah? Ya. Ada tidak pertanyaannya? Ada. Ya, silakan kalian mengerjakan. Ayo.
Ya, silakan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan. Sudah? Ya. Ibu berikan waktu 20 menit untuk kalian bisa kerjakan ya. Silakan. Silakan kalian mengerjakan. Bisa tidak Mela? Bisa tidak Najwa? Bisa. Reni bisa. Oke, lanjut. Kamu kaji tentang apa? Yang kamu kaji tadi tentang apa? Berdasarkan kekuatan menurutnya norma dibagi menjadi 4 bagian. Oh, ya.
Kira-kira apa yang kamu kerjakan di situ berdasarkan kekuatan mengikatnya? Oh iya, coba kau baca sedikit supaya ibu dengar. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sage, jenis pembuahan yang bersifat perorangan dan tata ikatannya lemah. Ya, baik. Sini dulu. Belum. Ya, kamu kaji tentang apa, Densi? Pengertian norma, norma kesopanan, contoh norma kesopanan. Iya. Apa itu norma? Norma adalah seperangkat ketentuan yang mengikat warga masyarakat agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan setiap aturan yang telah ditetapkan. Oke. Ya. Tentang apa, Ana? Kamu tuh tentang apa? Sebutkan macam-macam norma menurut sumbernya. Oke. Coba sumbernya apa-apa saja ibu mau dengar sebelum kalian presentasi. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Oke. Yang berikut kelompoknya Randy. Apa yang kalian kaji, anak? Pengertian norma. Tentang pengertian norma. Norma apa? Norma hukum. Oke, coba norma hukum menurut pendapat kalian punya diskusi kelompok. Peraturan mengenai tingkat laku manusia dalam pergaulan masyarakat dibuat oleh lembaga-lembaga resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga pemerintah dan larangan dan norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oke. Ya, kelompok 2 sudah. Kelompok 2 kajinya tentang apa? Sanksi bagi pelanggar norma. Ya, coba. Misalnya norma agama, sanksinya apa? Sanksi yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sanksi yang diberikan adalah dosa. Ya, dosa. Oke. Ya. Silakan lengkapi lagi. Yang belum selesai silakan lengkapi supaya waktu yang ada kita pakai untuk diskusi ya. Ya, silakan. Oke, Ibu rasa waktu diskusi kelompok kalian selesai, kita langsung presentasi ya. Dan untuk presentasi Ibu acak tidak harus kelompok dimulai dari kelompok 1, tapi Ibu acak. Ya, jadi Ibu tunjuk kelompok mana, silakan presentasi. Oke? Sepakat? Sepakat tidak, anak? Sepakat. Atau kita yel-yel dulu? Kita yel-yel dulu? Ibu. Oke, Bang, kita yel-yel dulu supaya semangat. Masalah ada yang sudah mengantuk. Ya, silakan. Semangat kebangsaan Pancasila. Yes, yes, yes. Semangat kebangsaan Pancasila. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Masih semangat toh? Asik. Ya. Untuk pertama, karena ambilnya acak berarti harus acak juga supaya kelihatan permainannya menarik. Ya, yang pertama Ibu minta kelompok 3 dulu. Kelompok 3 silakan berdiri. Apa hasil diskusinya?
Pengertian norma, norma agama, contoh norma agama. Oke, silakan. Pengertian norma, kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Pengertian norma agama, sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan dan disampaikan lewat perantara para nabi. Contoh norma agama, rajin ke gereja, berdoa, membaca kitab, menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Contoh perilaku yang tidak sesuai norma agama, berbohong, mencuri, membunuh, menyekutukan Tuhan. Oke. Ada yang mau ditambahkan tentang norma agama sebelum Ibu sampai tambahkan? Ada yang mau tambahkan? Kalian punya teman? Tidak, Bu. Tidak. Oke, Ibu lanjut. Ya, kita kasih masih tetap berdiri ya, ketua kelompok 3 masih tetap berdiri untuk mendengar apa yang Ibu akan sampaikan ya. Kelompok 3 tadi mereka mengkaji tentang ya macam-macam norma. Yang pertama yaitu norma agama. Kita lihat di gambar. Ya, norma agama. Tadi mereka sudah sampaikan apa itu norma. Norma itu sebuah ketentuan atau sebuah perangkat ya yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tapi di bidang agama. Dia sebagai pengendali tingkah laku kalau dia dari versi norma agama. Nah, berbicara tentang norma agama, kita bangsa Indonesia, anak-anakku yang ganteng-ganteng, jangan ribut ya. Ya, Ibu lanjutkan. Berbicara tentang norma agama. Norma agama ini di Indonesia menganut 6 ajaran agama. Ada yang tahu agama-agama apa saja yang dianut atau diakui oleh bangsa Indonesia? Pertama, agama apa? Islam. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Yang ketiga, Kristen Katolik. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Dan juga yang keenam, Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui di negara kita. Nah, masing-masing agama memiliki tata cara yang berbeda-beda untuk sebagai sarana mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka memakai sarana yang berbeda-beda, tapi tujuannya itu satu, yaitu tujuannya itu memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menyembah Tuhan. Tapi sarananya beda. Nah, anak-anak, berkaitan dengan norma, ada pengertian norma di atas ya. Coba kalian lihat. Norma itu aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan juga manusia dengan lingkungan. Nah, dari pengertian ini saja kita sudah jelas mengatakan bahwa norma agama itu mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana tata cara kita menyembah Tuhan. Ya, sebagai orang-orang percaya kita perlu menyembah Tuhan. Karena itu merupakan ibadah kita yang sejati. Nah, dicontohkan misalnya tadi MC sampaikan salah satu contoh norma agama itu apa saja, anak? Coba ulangi. Contoh norma agama. Buat anak, Ibu kurang dengar. Rajin ke gereja, berdoa, membaca kitab, menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Ya, misalnya contoh norma agama. Misalnya itu ya rajin ke gereja bagi umat Kristiani. Ibu mau tanya, Juan, kalau ke gereja itu hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Kita berbakti sebagai orang yang percaya, kita berbakti hari Minggu di gereja. Kalau misalnya Ibu mau tanya orang Islam, mereka ke tempat ibadah mereka tuh hari apa? Jumat. Ya, ada Jumatan. Mereka pergi apa di sana? Sholat. Mereka juga memuliakan Tuhan. Ya, kita hari Minggu kita ke gereja juga, kita memuliakan Tuhan di sana. Ibu mau tanya, coba angkat tangan yang biasa berdoa. Ya, baik. Berarti semua di rumah
kita semua harus baca Alkitab ya. Baca Alkitab karena tujuannya ada, fungsinya ada. Ya, kita berdoa saja seperti nafas. Ya, Tuhan bilang doa itu nafas hidup orang percaya. Kita membaca firman Tuhan setiap hari juga, itu kita kasih makan, kita punya tubuh rohani. Jadi bukan hanya kita makan nasi saja atau makan jagung saja, tapi kita punya tubuh rohani juga harus makan makanan rohani. Misalnya membaca Alkitab setiap hari, atau hari Minggu ke gereja, pulang gereja Alkitab baru di dalam lemari, hari Minggu lagi baru ambil. Begitu kah? Tidak. Jadi harus baca. Ibu tanya, Juan, setiap hari makan berapa kali? Ayo. 3 kali. Ya, setiap hari kita makan 3 kali. Kadang makan 2 kali saja, kita masih lapar, iya toh? Masih lapar. Apalagi kita punya kehidupan rohani, harus senantiasa pagi, kalau tidak sempat, siang saja atau malam. Kita harus baca Alkitab setiap hari. Fungsinya apa? Coba Densi, fungsi kita membaca Alkitab itu apa? Menurut pemahamannya Densi. Fungsinya apa kita baca Alkitab? Ada yang tahu? Ada yang bantu Densi? Febri? Fungsinya kita baca Alkitab supaya apa? Kita Terus dekat dengan Tuhan. Iya, mendekatkan diri. Orang yang rajin baca Alkitab itu kan mendekatkan diri dengan Tuhan. Ibarat itu surat cintanya Tuhan kepada kita yang kita baca. Aduh, kita begitu ingat Tuhan, rindu Tuhan, kita buka Alkitab, kita baca. Itu contoh. Salah satu, misalnya kita di sini agama Kristen, jadi contohkan agama Kristen. Kalau doa saja nafas hidup orang percaya, apalagi baca Alkitab, iya toh? Itu semacam surat cinta. Jadi kalau orang yang lagi jatuh cinta dengan Tuhan itu pasti dia akan setiap hari mau menyanyinya lagu rohani, baca, saya baca ini harus saya tidak baca, saya merasa bagaimana begitu, ya. Jadi contohkan seperti begitu. Jadi pulang sampai PR ya, pulang sampai rumah yang malas-malas silakan baca Alkitab. Ibu contohkan lagi, kalau bunga yang tidak disiram itu dia apa? Layu dan mati. Tapi kalau disiram dia akan apa? Subur, hidup. Ibarat kita punya tubuh rohani itu seperti begitu. Nah, sedangkan tubuh jasmani gemuknya minta ampun, tubuh rohani sudah terseok-seok, sudah mau mati. Seimbang tidak? Tidak seimbang. Tadi ibu mengatakan aturan itu harus ada seimbang antara jasmani dan rohani, harus seimbang. Jalannya bila perlu rohaninya duluan. Oke. Itu tentang pengertian rohani, pengertian norma agama dengan contoh norma agama. Nah, ibu sekarang mau tanya, contoh pelanggaran norma agama. Ada yang bisa angkat tangan? Melan, coba contoh pelanggaran norma agama yang Melan tahu apa? Angkat tangan. Siapa yang bisa silakan angkat tangan. Densi. Berbohong. Berbohong apa lagi selain berbohong? Apa? Mencuri apa lagi? Saya Bu. Iya. Merokok. Merokok apa lagi? Randy apa lagi? Masih pikir-pikir. Oke, lanjut. Nah, contoh ya, pelanggaran norma agama, misalnya berbohong, mencuri, lihat orang punya barang atau milik orang lain, hati kita, kalau bahasa orang NTT bilang menggaruk-garuk, hati ini menggaruk-garuk mau ambil. Berarti setan yang kendalikan kita. Ini kalau kamu ambil itu saja, karena itu barang itu bagus. Nanti malaikat bilang, jangan ambil, itu barangnya orang. Setan bilang, ambil saja, kalau tidak ambil nanti kamu tidak ada. Nah, setiap hari itu tuh yang membayang kita punya pikiran. Ya, ada malaikat, ada setan. Sebenarnya kita tidak niat, akhirnya kita niat. Karena itu tadi bisikan setan, lebih baik kita akan niat ambil. Kita akan niat berbohong, kita akan niat mencuri, kita akan niat yang lain-lain, yang tidak
misalnya tidak buat, kita akan buat. Ya. Itu contoh-contoh, misalnya yang pertama yaitu contoh norma agama. Jadi kita tadi yang Randy bilang, kita harus membaca Alkitab setiap hari supaya kita merasa senang, kita merasakan kita cinta Tuhan itu seperti begitu. Ya, apa yang kita kepengen lihat terus, baca terus, karena semakin hari kita semakin senang dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Lama kelamaan itu menjadi kebiasaan karena itu dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Nah, di situ dicontohkan ya, contohnya seperti larangan mencuri, dan larangan berbohong. Nah, itu contoh norma agama. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Tapi sebelum kita kasih aplaus, ada yang mau ditambahkan di kelompok 3 tentang norma agama, silakan. Pas. Oke, kalau begitu kita kasih aplaus dulu, kita tepuk tangan dulu. Ya. Kita pindah kelompok berikut ya. Ini kita sudah bahas tentang norma agama. Ya, norma kesopanan. Oh, kalian pasti tentang norma kesopanan. Oke, sambung lagi, tidak apa-apa. Oke, silakan tentang norma kesopanan. Pengertian norma kesopanan. Norma yang berhubungan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Contoh norma kesopanan yaitu perilaku sopan beserta didik kepada Tuhan, menghargai orang yang lebih tua. Ada lagi, silakan. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu di rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan lain sebagainya. Tata cara dalam pergaulan dalam masyarakat yang berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat lama-kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Oke, boleh silakan dulu karena kalian sudah capek. Ya, tadi selain norma agama, mereka juga mendapat dari hasil ambil kertas gulungan itu, mereka juga dapat tentang norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini menyangkut tingkah laku kita ya. Bagaimana dalam pergaulan kita di masyarakat itu ada yang namanya saling menghormati, saling menghargai, ya. Dan pastinya ada contoh-contoh yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan di mana kita berada. Kita lihat seperti contoh norma kesopanan itu, kita misalnya dalam gambar itu, silakan dilihat ke depan ya. Ini anak sekolah, gambar anak sekolah, mereka saling ya di orang tua ya sebelum berangkat ke sekolah. Ini mencirikan anak yang sopan, yang taat terhadap orang tua. Dan yang berikut, yang kedua, ya contoh ini ibu hanya kasih gambar 2 saja ya tentang contoh norma kesopanan dengan pelanggaran norma kesopanan. Nah, contoh norma kesopanan misalnya berkaitan dengan perilaku kita. Ya, kita harus menghargai orang yang lebih tua. Kalau orang yang lebih muda, kita buat apa? Kita sayangi. Ya. Menyapa orang lebih dahulu atau kita mau disapa? Kita harus menyapa mereka terlebih dahulu. Saya kalau ketemu orang, saya lebih dulu tuh saya senyum dengan orang. Karena contoh kita dengan kita senyum, kita bisa misalnya punya masalah. Ketika saya senyum dengan Mela, ibu senyuman bikin beda hari damai, contoh. Atau ibu punya senyuman ini bikin saya hari ini damai sekali. Ya. Artinya mengurangi Melan punya beban, ya toh? Itu contoh. Nah, dengan adanya kita berinteraksi yang baik, berperilaku yang baik dengan
menjalankan norma kesopanan. Di mana? Di lingkungan keluarga. Kita sayang orang tua panggil satu kali, kita langsung jawab dan langsung kita ikuti apa yang orang tua suruh lakukan. Ya. Jangan panggilnya 1 kali, panggilnya 10 kali, jawabnya 1 kali. Tapi ini tidak ada di Olpua, adanya di tempat lain. Yang berikut, nah selain contoh norma kesopanan yang baik, ada juga pelanggaran terhadap norma kesopanan. Coba kita lihat di sana. Itu gambar apa ini? Ini yang digambar gambar apa itu? Kira-kira menurut kalian itu gambar apa? Siksa teman. Kalau bahasa kerennya itu dibully. Ya, dibully. Iya toh? Betul tidak? Betul. Ini dibully. Dibully itu karena berbagai faktor. Yang pertama mungkin faktor ekonomi. Oh, yang dibully karena dia ekonominya lemah, maka dia orang miskin, makanya dibully. Oh, dia anak paling jelek di sekolah, makanya dibully. Dia anak paling pendiam di sekolah, makanya dibully. Nah, contoh seperti begini bisa diikuti tidak? Tidak boleh diikuti. Karena ini berkaitan dengan pelanggaran norma norma kesopanan. Ya, norma agama juga tidak boleh. Makanya sekarang banyak orang mengkampanyekan stop membuli orang, stop untuk menghina orang, stop untuk mengejek orang. Karena itu bisa berpengaruh pada kehidupan psikologi seseorang. Misalnya saya bully Mesri. Saya bilang yang tidak baik tentang Mesri. Hari ini saya omong tidak baik tentang Mesri, tapi psikologi daripada Mesri ini jangan sampai dia pulang dia langsung bunuh diri. Tidak boleh seperti itu. Makanya berteman, bergaul. Yang boleh bergurau silakan bergurau, yang biasa yang pas-pas, yang sesuai dengan aturan. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya silakan. Pas? Oke, kita lanjut. Ibu minta di kelompok 2 ya. Sekarang ibu kelompok 3. Sekarang ibu minta kelompok 4 dulu. Kelompok 4 apa yang kalian diskusikan? Silakan. Berdiri anak. Ayo, sekarang kelompok juga berdiri. Silakan. Kalian diskusi tentang apa nih? Norma hukum. Norma hukum. Norma hukum itu bagaimana norma hukum? Silakan. Pengertian norma adalah aturan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang dipakai sebagai panduan petunjuk. 2. Pengertian norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dibuat oleh lembaga-lembaga resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. 3. Contoh norma hukum: membayar pajak, menerbang tetap pada zebra cross, memelihara hutan, tidak melakukan tindakan pidana korupsi atau KKN. Oke. Singkat, padat, dan jelas. Ini ibuku anak ganteng 2 orang. Ya, tentang norma hukum ya yang kalian kaji. Norma hukum ini dia sifatnya apa? Memaksa. Kalau kita ketahuan mencuri, kalau kita ketahuan berbohong, kalau kita ketahuan melakukan tindakan kriminal, kita berurusan dengan pihak berwajib. Nah, norma hukum ini ya, kita di norma hukum ini peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang isinya mengikat. Selain mengikat, memaksa semua orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan paksaan. Kalau kita terbukti misalnya membunuh, kita dipaksa untuk mempertanggungjawabkan kita punya perbuatan. Misalnya Juan terbukti membunuh, ya. Ketika pihak berwajib datang, Juan harus dipertanggungjawabkan. Tidak mau pun harus dipaksa karena terbukti telah melakukan proses pembunuhan. Itu contoh. Nah, tadi dicontohkan bahwa contoh norma hukum itu apa, Randy? Ibu ulang, Kok ulang dulu anak? Ibu kurang mengerti. Contohnya apa? Membayar pajak, menyeberang tetap pada zebra cross, Ya.
memelihara hutan, tidak melakukan tindak pidana korupsi atau KKN. Ya. Contohnya yaitu membayar pajak. Kalau kita membayar pajak berarti kita memberi sumbangsi kepada pemerintah. Warga negara yang baik itu adalah warga negara yang taat bayar pajak. Bilang tuan tanah di suatu tempat tertentu, misalnya di Elpuah sini, kita tuan tanah. Tapi kalau tuan tanah tidak bayar pajak, apa kata dunia? Kalau tuan tanah harus bayar pajak. Itu baru jempol. Tapi kalau tuan tanah tidak bayar pajak, apa kata dunia? Ya, apa kata dunia? Yang berikut, ketika kita melakukan penyeberangan harus cari tempat penyeberangannya, misalnya di seberang cross atau di jembatan penyeberangan, supaya kita jangan menghalangi arus lalu lintas. Yang berikut, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita senantiasa harus yang namanya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat terpuji. Dipercayakan menduduki suatu jabatan tertentu, berarti dia harus tidak melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme anak. Nah, lihat di sana ada gambar ya, ada contoh norma hukum. Nah, ini mereka ibarat jalan ke arah anak panah terhadap kesadaran hukum. Orang yang sadar terhadap hukum, ya, seperti saya sentuh siapa? Saya sentuh Lebri. Orang yang sadar hukum ketika disentuh, ini sentuh ya, berarti Lebri peka. Saya sentuh, begini Lebri kaget, berarti Lebri apa? Peka. Orang yang sadar hukum itu seperti begitu, peka terhadap peraturan apapun. Ya, itu orang yang sadar hukum, atau masyarakat yang sadar akan hukum. Kalau masyarakat yang sadar akan hukum berarti dia akan senantiasa berjalan melakukan hal yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dia respect, ya, respect. Dia peka, jadi ketika disentuh begini dia sudah kaget. Itu orang yang respect, itu orang yang peka. Contoh ini pelanggaran norma hukum. Kita lihat di sini. Ini ada tawurannya. Ini mencirikan norma hukum tidak? Tidak mencirikan norma hukum. Otomatis kalau melakukan tindakan pelanggaran hukum berarti merusak fasilitas negara. Yang pajak kita setor kepada pemerintah, itu pemerintah membangun itu segala macam fasilitas pemerintah itu dari uang rakyat. Jadi tidak boleh yang namanya merusak fasilitas umum, karena itu semua adalah sumbang daripada siapa? Masyarakat. Jadi jangan, kalau emosi dengan pemerintah, jangan emosi rusak itu fasilitas umum, karena nanti yang sebentar uang rakyatlah yang dipakai untuk bangun itu fasilitas yang ada. Jadi ini tindakan yang kurang terpuji. Oke, kita kasih aplaus. Demikian ya, atau mau ditambahkan? Mau ditambahkan? Tidak. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, kita lanjut ya. Yang norma apa lagi? Norma kesusilaan kelompok berapa? Oh, masih kelompok 4. Ya, lanjut. Silakan. Pengertian norma adalah ketentuan yang mengatur kehidupan hubungan antara dua orang atau lebih dalam suatu komunitas masyarakat. Dua, pengertian norma kesusilaan. Pengertian hidup, pengaturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersama dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa melihat jenis, kelamin, dan suku bangsanya. 3. Contoh norma kesusilaan: tidak menyontek saat ujian, menghormati orang tua, dilarang menghina
sesama ciptaan Tuhan, dilarang mencuri. Suara hati nurani sebagai sebuah kejujuran yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Oke, itu dari presentasi dari kelompok 4 tentang norma kesusilaan. Ya, masih berdiri. Ibu minta yang laki-laki ganteng 2 orang masih berdiri untuk sambil mendengar apa yang Ibu tambahkan untuk materi tentang norma kesusilaan. Ya. Ya, norma kesusilaan itu sendiri dia berasal dari hati sanubari setiap manusia, dari dalam hati. Kalau hatinya baik akan terpancar kehidupan. Ya, hati yang bersinar itu terpancar ada kehidupan di dalam. Karena otomatis akan yang adanya misalnya saling menghargai, saling menyayangi, saling melakukan perilaku-perilaku yang mencerminkan sesuatu yang bersifat positif. Dia tercermin. Ya, makanya Ibu kutip satu ayat dalam Alkitab itu bilang hati yang gembira itu adalah obat. Kalau hati kita gembira artinya itu obat untuk kita punya diri sendiri. Makanya berkaitan dengan peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia yang menjadi pengertian norma kesusilaan itu memberikan bukti bahwa ketika hati kita mencerikan sesuatu yang baik akan terpancar dengan sendirinya. Ya, terpancar kita punya aura kebaikan itu kepada orang lain. Tidak bersifat munafik, tidak bersifat sementara, tapi orang akan mengingat orang terlalu baik. Karena apa yang ditampilkan dari punya dalam hati itu adalah kesungguhan. Perilakunya itu adalah kesungguhan daripada dia punya hati. Berkaitan dengan bisikan hati sanubari setiap manusia, sehingga dia itu bersifat umum karena setiap manusia dan dapat diterima secara universal atau mendunia. Nah, contoh daripada norma kesusilaan itu misalnya menghormati orang tua, ya, tidak mencuri dan lain sebagainya. Jadi kita ketahuan mencuri, setelah ketahuan pasti kita menyesal tentang apa yang kita lakukan. Betul tidak? Kita akan ketahuan tentang apa yang kita lakukan. Jadi lebih baik tidak usah mencuri, ya toh? Lebih baik tidak usah menipu, lebih baik tidak usah apa? Berbohong atau maki orang. Nah, itu tentang norma kesusilaan. Jadi larangan untuk kita tidak boleh buat dan juga perintah untuk kita lakukan. Ada baik buruknya. Kita timbang dulu, misalnya kita mau kita emosi dengan orang, kita memaki dia, jadi kita pikir dulu, aduh dosa juga. Tapi kalau memang tidak bisa, harus diam banyak. Ya, karena itu merupakan uji daripada kita punya iman. Kadang dalam kehidupan sehari-hari seperti demikian ya. Oke, kita ada yang menambahkan dari kelompok 4? Pas, ya. Oke, silakan duduk kelompok 4. Ya. Yang berikut Ibu ajak kelompok 1 dulu. Kelompok 1 bacakan apa yang dipresentasikan. Ada 2 ya, ada 2. Dapat 2 gulungan kertas tadi. Dapat 2 gulungan. Oh ya, dapat 2 gulungan kertas. Ya, ambil dulu anak. Ya, silakan. Apa yang kalian diskusikan? Silakan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, cara atau sage, jenis pembuaran yang bersifat perorangan dan data ikatnya lemah. Contoh, cara berpakaian, cara berdandan. 2. Kebiasaan atau valkuat, perbuaran yang dilakukan berulang-ulang dengan pola yang sama dan tetap akan dianggap baik.
Contoh, mengetuk pintu saat bertemu. 3. Cara kelakuan atau mores. Perilaku yang diterapkan oleh masyarakat sebagai perilaku yang baik dan diterima sebagai norma pengatur dan pengawas anggota-anggotanya. Contoh, seorang pembantu harus menjaga nama baik majikan. 4. Adat istiadat atau custom. Pola-pola perilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan sebagai hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat. Contoh, larangan menikah dengan saudara kandung. Oke, apa lagi? Tujuan dari sumber-sumber norma Oke. Oke, silakan. menentukan manusia pada jalannya yang benar, bukan jalan yang menyesatkan, saksinya dibengkak kepada Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Tujuan sumber norma kesusilaan adalah membentangkan petunjuk tentang cara bersikap dan bertingkah laku dalam mengungkapkan hal-hal yang harus dilakukan, dihindari dalam mengharmoniskan hubungan di masyarakat. 3. Tugas normal kesopanan adalah mengatur masyarakat menjadi masyarakat yang lebih disiplin agar mampu tata krama dan berbicara atau berperilaku. 4. Tujuan sumber norma hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah? Oke. Baik, untuk kelompok 1 ya, Ibu sampaikan dulu dia punya sumber, baru kita kekuatan yang mengikat ya. Ya, kita coba lihat di slide berikut di depan. Kita lihat tentang norma agama. Sumbernya dari mana? Tuhan. Norma agama bersumber dari Tuhan. Ya. Tujuannya ada, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kalau kita berperilaku baik dunia, selama di dunia kita berperilaku baik, maka di akhirat kita dapat apa? Keselamatan. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Sumbernya dari hati nurani. Ya, sumbernya dari hati nurani. Ya, yang tujuannya itu mencakup keharmonisan hubungan antara manusia. Hubungan manusia dengan siapa? Dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan lingkungan atau alam sekitar. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Otomatis dia bersumber daripada tingkah laku manusia. Tingkah laku kita itu diperhatikan. Tidak bisa bilang tidak, diperhatikan di lingkungan di mana kita berada. Kalau kita tukang maki, berarti orang cap kita itu tukang maki. Kalau kita tukang curi, orang cap kita tukang curi. Makanya harus menampilkan sesuatu yang baik. Jangan hanya mau ditampilkan, tapi itu menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan. Contoh kebiasaan itu misalnya begini. Nanti setelah ini baru Ibu jelaskan contoh kebiasaannya supaya nanti kalian lebih nangkap. Oke. Yang keempat itu adalah norma hukum bersumber dari undang-undang atau peraturan. Nah, itu merupakan sumber dari peraturan dan juga tujuannya itu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kalau norma kesopanan itu dia bersumber dari tingkah laku, tujuannya itu menciptakan kebaikan dalam masyarakat. Kalau norma kesusilaan dia bersumber dari hati nurani, tujuannya itu keharmonisan hubungan manusia. Terus norma agama dia bersumber dari Tuhan, tujuannya itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya atau ada yang mau tambahkan, silakan. Ibu kasih waktu. Pas, Bu. Dan kita aplaus dulu untuk ya, karena Ibu lihat mereka sudah capek. Kita lanjut dulu yang disampaikan oleh Lebriani tadi ya, berdasarkan kekuatan mengikat.
Rasakan kekuatan mengikat ini, norma ini dibagi atas 4 bahagian. Yang pertama itu adalah cara. Cara atau disebut dengan yusek. Yusek ini merupakan perbuatan yang daya ikatnya lemah, tapi dia bersifat perorangan. Misalnya apa? Itu contoh apa? Cara berpakaian dan berdandan. Bagus tidak? Bagus. Kalau cara kita berjalan begini, seperti begini, itu menggambarkan perilaku kita ya. Ada yang jalan sambil angkat tangan, teriak-teriak, itu perilakunya dia. Ya, karena dia sudah terbiasa. Karena kita lihat contoh jenis perbuatan yang bersifat perorangan dan daya ikatnya lemah. Contoh cara berpakaian, cara dandan, cara apa lagi? Cara makan, cara duduk, cara tidur, cara apa lagi? Cara bicara. Tadi ibu contohkan cara jalan. Kalau yang pragawati, coba ada yang di sini gaya pragawati dulu. Kalau pragawati jalannya begini, kakinya pasti begini toh. Karena dia bergaya karena mau dipertontonkan untuk orang. Makanya dia harus semaksimal mungkin tampilnya betul-betul keren. Ya. Cara kita makan, ada yang makan harus 1 kali ambil sendok, hampir-hampir dia mau pakai sendok nasi yang besar, tidak pakai sendok makan. Ya. Cara duduk, ada juga yang cara bicaranya tuh harus atur bibir. Ya. Itu berbicara tentang cara. Dari kebiasaan. Karena kebiasaan itu sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang. Cara kita makan, kita dandan. Kalau biasa kita dandan terus kita tidak dandan, beda ya. Akan terlihat beda. Itu berkaitan dengan cara atau yusek. Yang kedua, ini contoh apa? Menutup pintu. Ya, seorang anak menutup pintu. Kalau kita bertamu di rumah orang langsung dapur kok? Tidak. Biar kita kakak adik kamu juga harus begitu. Halo, sepada, anybody home? Nah, kita jadi seperti ini. Itu contoh ya. Ya, itu apakah ada di rumah? Kalau tidak ketuk pintu, tidak menyalami, sama dengan apa? Pencuri. Pencuri itu datang untuk mencuri. Ya, kalau datang pencuri kalau ketuk pintu, apa dia mencuri? Coba masa pencuri dia pakai ketuk pintu. Ya. Pencuri itu datang masuk karena ada kesempatan juga. Kesempatan dan kesempitan. Lihat kiri kanan aman, dalam rumah sepi langsung masuk. Ya. Tapi kita yang baik, berperilaku baik sesuai dengan kebiasaan itu, yaitu perbuatan dilakukan berulang-ulang dengan pola yang sama dan tak dianggap baik itu, ya misalnya kita bertamu ke rumah orang, ketuk pintu, sepada, nah, halo, atau kita di sini bilang salam, ya, itu contoh-contoh. Nah ini saya rasa di lingkungan di mana kita berada kita harus tunjukkan begitu ya. Ketemu orang juga harus salam, halo, dah. Nah, itu hal yang perlu kita lakukan yang sifatnya positif. Yang ketiga, tata kelakuan. Tadi yang kedua tadi apa? Kebiasaan atau followers. Ya. Yang ketiga yaitu tata kelakuan atau mores. Itu bagaimana seorang pembantu ya, dia harus menjaga nama baik dia punya majikan. Dia harus loyal, setia kepada majikan. Ya, dia harus setia. Jangan kode di sana dia omong dia punya majikan, di sana omong itu tidak setia namanya. Itu anaknya setan. Kayak di firman Tuhan katakan kalau dia pergi dia mengabdi kepada 2 tuan, otomatis dia di satu dia omong, di satu dia ke sana lagi dia omong lagi. Itu artinya dia mengabdi kepada mamon atau kepada setan. Ya. Nah, seorang ini contoh daripada tata kelakuan atau disebut dengan mores. Itu perilaku yang diterapkan oleh masyarakat Randy sebagai perilaku yang baik dan diterima di masyarakat. Jadi sesuatu yang baik. Kita harus taat. Misalnya dalam lingkungan sekolah, anak-anak taat kepada aturan. Selain taat kepada aturan, taat juga kepada guru dan kepala sekolah. Kami sebagai orang tua keduamu di sekolah, kami juga sayang kepada kalian. Ada waktunya kami
marah, ada waktunya kami harus bergurau dengan kalian. Itu timbal balik yang harus serasi, selaras, dan seimbang. Demikian juga dengan kami, dengan atasan, dengan bapak kepala sekolah pun demikian. Ada interaksi yang baik. Ya, ini contoh-contoh yang kalian harus ikuti. Dan yang keempat, yaitu adat istiadat atau custom. Adat istiadat itu sesuatu atau pola perilaku yang berlangsung secara turun-temurun dan diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan sebagai hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat. Contoh, tidak boleh menikah dengan saudara kandung. Tidak boleh, itu aturannya tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena itu berkaitan dengan larangan. Ini contoh di sini ada orang menikah, suami istri menikah, tapi ini ada garis ya. Ada garis lingkar, terus ada garis garis lurus dari samping ke samping itu ya, lihat. Itu ada, berarti tidak boleh, larangan bahwa dilarang menikah dengan saudara kandung. Misalnya kakak adik kamu, kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, kakaknya laki-laki nikah dengan adiknya perempuan, itu tidak logis, tidak masuk akal. Secara adat istiadat itu dilarang. Nah, berkaitan dengan adat istiadat, ada larangan-larangan dalam masyarakat yang perlu ditaati, perlu diikuti. Karena kalau sampai terjadi seperti itu, otomatis akan ada pengucilan. Ya. Sampai orang bilang jangan bergaul dengan dia. Kalau kau bergaul dengan dia, pasti kau juga akan seperti dia. Nah, hal-hal demikian ini yang perlu dihindari. Ya, oke. Ada yang mau ditambahkan? Pas. Ya, yang berikut kelompok berapa lagi? Kelompok 5. Kelompok 5 ya. Ya, silakan kelompok 5. Kelompok 5. Hasil materi yang didiskusikan apa, anak? Baca dulu soalnya, anak. Sebutkan macam-macam norma menurut sumbernya. Ya. Pertama, norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agamanya meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 2. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma kesusilaan bersumber dari tingkah laku manusia. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. 4. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum bersumber dari badan-badan resmi negara. Ya, itu saja. Ya, Bu. Ya. Oke. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 5 ya, tentang tujuannya, sumber dan tujuannya. Macam-macam norma dan Menurut sumbernya. ya, macam-macam norma menurut sumbernya ya. Itu tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu macam-macam norma menurut sumbernya. Norma agama bersumber daripada Tuhan. Norma kesusilaan dari hati nurani, norma kesopanan dari tingkah laku manusia, dan norma
hukum itu dari undang-undang memiliki sanksinya masing-masing ya. Masing-masing ada sanksinya. Oke, ada yang mau ditambahkan? Pas. Tapi kita kasih aplaus dulu untuk kelompok ini. Silakan duduk. Kelompok terakhir, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Semangat dulu. Senyum. Silakan anak. Sanksi bagi pelanggar norma. Yang pertama, normal agama. Sanksi yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sanksi yang diberikan adalah dosa. 2. Normal hukum. Sanksi berasal dari negara atau pemerintah. Sanksi yang diberikan berupa denda, penjara atau kurungan dan hukum mati. Hukum tembak. Norma kesusilaan. Sanksinya berasal dari masyarakat atau sosial. Sanksi yang diberikan oleh masyarakat adalah peneguran, peringatan, pengucilan, dan pengusilan. 4. Norma kesopanan. Sanksinya dari masyarakat atau sosial. Sanksi yang diberikan adalah dikucilkan. Itu saja. Ya. Untuk kelompok yang 2, mereka menyampaikan tentang sanksi daripada masing-masing norma. Ya, kalau kita belajar tentang norma, macam-macam norma, kita juga belajar tentang apa itu norma masing-masing, terus sumbernya dari mana, terus tujuannya apa, dan juga harus ada dia punya sanksi daripada masing-masing norma. Misalnya kita lihat, sanksi daripada norma agama itu otomatis dosa. Ya, dosa. Nanti kita dapatkan waktu kita apa? Mengalami apa? Kematian. Kematian. Kita mati batuan bilang karena contoh kau punya perbuatan baik ini dibawa, ditimbang kayak neraca tuh, ditimbang perbuatan baik sedikit, perbuatan jahat yang baik silakan, ini terima kau punya dosa dan kau silakan ke neraka. Jadi contoh, ya. Jadi hukuman bagi norma agama itu berlaku ketika seseorang mengalami kematian. Ya, bisa tidak ada kehidupan sudah mengalami, bisa lewat teguran. Artinya itu Tuhan masih apa? Masih sayang. Kalau Tuhan masih sayang berarti kita harus apa? Berubah. Ya, yang kedua, norma kesusilaan itu sanksinya itu akan ada penyesalan dari setiap perbuatan ketika kita menyesali suatu kejahatan yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu kesopanan. Ya, kesopanan itu sanksinya itu dikucilkan. Dan yang keempat itu norma hukum, sanksinya adalah denda penjara dan denda, misalnya hukuman penjara atau hukuman mati atau juga hukuman denda, bisa berupa uang, berupa dan sebagainya. Nah, itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu tentang apa itu norma, ya, apa itu pengertian norma, apa itu macam-macam norma. Nah, sebelum Ibu sampaikan penutupnya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama. Baik, kita ada di akhir daripada kita punya pembelajaran pada siang hari ini. Dan sebelum kalian mengerjakan tugas, Ibu minta sebelum Ibu simpulkan, ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan singkat daripada kita punya materi tentang norma dan juga tentang pengertian norma dan juga macam-macam norma? Kalau ada Ibu persilakan. Tolong angkat tangan dan berdiri saja. Ada? Tolong angkat tangan dan berdiri. Oke, silakan. Lebriana. Silakan. Kesimpulan dari materi hari ini, norma merupakan pedoman atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan mengatur tingkah laku masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku. Oke, ada yang lain? Ya. Melan, silakan. Kesimpulan hari ini,
Kami bersyukur dapat belajar apa itu aturan dari berbagai bahasa, yakni Inggris, Latin, Arab, Yunani, dan sebagainya. Dan juga tentang pengertian serta macam-macam norma, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke, ada yang lain? Oke, silakan Noldi. Ya. Kesimpulan hari ini memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan yang terhadap dalam norma serta mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Oke, ada yang lain? Masih ada yang lain? Pas. Oke. Jadi dari pertemuan kita hari ini dapat kita simpulkan bersama-sama. Kalian sudah menyimpulkan. Terima kasih untuk kesimpulan yang kalian sudah berupaya untuk sampaikan, dan Ibu akan menyimpulkan tambahan bahwa pentingnya kita belajar tentang norma dan keadilan, dan dalamnya ada mengatur tentang pola perilaku. Kita berinteraksi di mana kita berada, di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, di masyarakat, bangsa, dan bernegara. Perilaku itu kita timbulkan dan kita ciptakan di mana, di lingkungan dimanapun kita berada. Lewat apa? Lewat kehidupan yang kita lakukan. Misalnya kita contohkan, kita jadi melakukan jati diri yang baik. Kita menyampaikan kepada semua orang bahwa inilah jati diri saya, pembawaan diri saya yang baik, supaya saya bisa membawa dampak yang baik dimanapun saya berada. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dimanapun saya berada, saya senantiasa menyimpulkan hal yang baik. Yang berikut, kita belajar juga tentang 4 macam norma. Dalam 4 macam norma itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Dalam 4 macam norma itu masing-masing norma mengajarkan tentang kebaikan. Misalnya norma agama mengajarkan tentang bagaimana kita harus beribadah. Norma kesopanan mengajarkan bagaimana kita harus saling menghormati antar sesama, menghormati orang tua. Norma kesusilaan, bagaimana kita menghargai orang tua. Dan yang keempat yaitu norma hukum, kita harus senantiasa menjunjung tinggi dan menghargai nilai-nilai atau norma atau aturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara. Ya, jadi apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan setelah itu kalian Ibu minta untuk mengerjakan soal yang Ibu sudah siapkan berbentuk pilihan ganda, ya, yang Ibu dapat bagikan. Setelah itu dikerjakan dan bisa dikumpulkan, ya. Oke, Ibu bisa bagikan untuk kita. Ini silakan dikerjakan. Ini bagian dari pembelajaran kita hari ini. Jadi ada sedikit kesimpulan, ada materi yang disampaikan, itu bermanfaat untuk kita semua, berkaitan dengan kita punya pertemuan hari ini, ya. Ya, silakan dikerjakan waktu yang ada supaya dikumpulkan. Ya, silakan dikerjakan.
Oke, kalau yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Silakan. Silakan. Sudah. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu menyampaikan materi akan kita bahas minggu depan, yaitu menunjukkan macam norma, ya, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan macam-macam norma. Nanti minggu depan itu yang akan kita pelajari, ya. Oke, Ibu sampaikan terima kasih atas kerjasama daripada kalian semua sehingga pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, seseorang saya minta untuk memimpin terlebih dahulu. Oleh Mari anak. Mari berdoa. Bapa kami di surga, berdoa dalammu, adalah kerjamu, adalah kenakmu, ini pada surga. Berilah kami pada hari ini, makan kami benar, dalam akan kami, seperti kami juga kami mengampuni oleh masyarakat kami. Dan janganlah Bapa membawa kami dalam pencobaan, tapi bersama kami berkaya. Karena kaya punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk Randy yang menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Dan sekali lagi terima kasih banyak karena kalian sudah berinteraksi lewat pertemuan kita hari ini. Dan sampai jumpa minggu depan dengan pertemuan-pertemuan pembelajaran yang lebih menarik tentunya. Oke, selamat siang. Salam. Salam.